Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa PTBS itu amat sangat layak untuk kita perjuangkan, atau kenapa PTBS itu sampai sekarang dari awal berdiri tetap kokoh gitu ya. Karena ditopang yang namanya 4 pilar atau 4 pondasi kuat. Contoh, ketika kita membangun rumah, tentu pondasi-pondasinya dulu yang harus kita kuatkan. Agar apa? Agar rumah itu berdiri dengan kokoh. Nah, begitupun PTBS. Nah, di sini saya jelaskan 4 pilar ya. 4 pilar atau 4 pondasi. Nah, pilar pertama yaitu profil perusahaan atau profil perusahaan. Profil perusahaan. Contoh, ketika Bapak Ibu bergabung di suatu bisnis, tentu harus tahu dulu nih perusahaannya seperti apa, profil perusahaannya, ownernya siapa, terus kantornya di mana, dan legalitasnya seperti apa. Kenapa? Karena itu akan untuk kita kedepannya gitu. Tahu-tahu di tengah jalan ya, di tengah-tengah itu ketika kita sedang menjalankan bisnis itu ternyata perusahaan itu terlibat atau kena pidana atau hukum ya. Karena apa? Karena legalitasnya nggak lengkap atau abal-abal gitu ya. Nah, di sini di PTBS profil perusahaannya yaitu PTBS sendiri ya. PTBS sendiri itu singkatan ya, atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. PTBS atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya singkatannya. Nah, PTBS sendiri bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling ya. Tentu Bapak Ibu di dunia ini ya, di Indonesia terutama, ada yang namanya bisnis itu ada konvensional dan ada yang dinamakan penjualan langsung. Nah, PTBS termasuk perusahaan penjualan langsung ya. Nah, lalu apalagi profil dari perusahaan yang tadi saya sebutkan, harus tahu juga ownernya. Owner. Nah, ownernya di PTBS itu siapa? Bapak Haji Febrian Agung. Nah, Pak Haji Febrian Agung, beliau lahir di Solo dan lulusan ITB tahun 2002. Nah, ITB Bapak Ibu tahu sendiri ya, semua yang masuk ke ITB itu rata-rata orang cerdas, termasuk Pak Haji Febrian Agung. Beliau pun dari SD, SMP, SMA itu termasuk juara umum ya di tingkat di Solo ya, juara umum Pak Haji Febrian Agung. Nah, ini ownernya. Alamatnya di mana Pak? PTBS ini alamatnya ada di Suropati Court atau di Bandung ya. Ini kantor pusatnya. Kantor pusatnya ada di Jalan Suropati Court di Bandung. Nah, kantor cabangnya ada di mana? Ada juga di mancanegara, di luar negeri gitu ya. Kantor pusatnya di Bandung. Kalau kantor cabangnya banyak ya. Ada di Jakarta juga, ada di tempatnya di Tebet ya. Nah, terus setelah kita tahu juga kantornya di mana, alamatnya, kita harus tahu juga nih legalitasnya. Legalitas dari perusahaan. Ada SIU, ada SIU-PL, ada AP2LI. AP2LI Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, tidak di Indonesia saja, ternyata PTBS ini sudah bisa kita berjualan ke mancanegara ya, ke luar negeri, karena udah disertifikasi oleh ISO ya. Dan luar biasanya PTBS ini telah disertifikasi oleh MUI
Dalam hal apa? Dalam hal produknya ya, produk yang dipasarkan dan sistem bisnisnya setelah disertifikasi oleh MUI. Maka PTBS itu yaitu PLBS. Apa Pak PLBS? Penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi sistemnya itu PTBS itu PLBS, sistem marketing plan-nya. Lalu apalagi nih dari profil perusahaan kita harus tahu juga visi, misi, dan motonya. Visi dari PTBS yaitu membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Membantu umat terbebas hutang riba. Nah, visinya ya, membantu umat terbebas hutang riba. Misinya apa Pak? Misinya melahirkan miliarder baru setiap tahun. Setiap tahun. Dan alhamdulillah visi dan misi dari PTBS ini sudah terbukti. Terbukti di mana Pak? Terbukti ada founder kita Insinyur Randu Sektiwibowo. Beliau telah membantu mitra-mitranya untuk terbebas dari hutang riba. Itu banyak sekali buktinya. Dan setiap tahunnya itu melahirkan miliarder baru di tangannya Pak Randu. Ya, mitra-mitranya itu menjadi miliarder. Nah, terus motonya apa Pak? Motonya Go Berkah No Riba. Nah, kalau kita pengen hidup berkah, maka jauhi yang namanya riba. Itu ya motonya. Ini pilar pertama. Nah, tadi itu saya jelasin pilar pertama, yang ini saya jelasin pilar kedua. Pilar kedua apa Pak? Pilar kedua ada produk. Produk. Karena PTBS itu bergerak di bidang penjualan, ya, tentu harus ada produk. Kalau nggak ada produk gimana? Berarti itu money game, perusahaan money game. Di PTBS ada produknya. Produknya apa aja Pak? Produknya ada yang pertama ada di bidang kecantikan, ada juga kesehatan, ada pertanian, ada peternakan, dan ada juga otomotif. Ya, jadi produknya itu sangat bermanfaat untuk semua kalangan. Untuk ibu-ibu kecantikan mungkin ya, ada juga kesehatannya, ada pertanian, ada peternakan, dan otomotif. Jadi produknya itu masyarakat dari kecil menengah ke atas itu semua bisa dengan produk dari PTBS. Ya, semua kalangan. Nah, ini di segi produknya. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, kenapa PTBS ini sangat layak untuk kita perjuangkan? Nah, ada yang namanya marketing plan. Marketing plan atau sistem bagi hasil ya. Nah, tentu Bapak Ibu semua tahu tentang MLM ya. MLM atau multi level marketing. Multi level marketing itu sebuah sistem ya, sebuah sistem. Yang tadi saya jelaskan di pilar pertama, PTBS itu sistemnya itu PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, saya akan bandingkan antara multi level marketing MLM dan sistem dari PTBS atau PLBS ya. Sistem penjualannya seperti apa ya, sistem bisnisnya. Nah, yang pertama di MLM ada namanya modal berkali-kali. Modal berkali-kali. Tapi di PTBS modal cukup satu kali
seumur hidup. Bahkan luar biasanya di PT BES bisa diwariskan. Ya. Satu kali seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, terus di MLM sistem bonusnya itu atau komisinya, bonusnya dibayar 30 sampai 45 hari kerja. Sedangkan di PLBS bonusnya itu ada bonus harian, ada bonus mingguan, ada bonus bulanan. Ya. Ada bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan. Nah, lalu di MLM itu ada yang namanya target. Jadi Bapak Ibu, sistem dari MLM itu ditarget gitu. Tapi di PLBS tidak ada target. Tidak ada target ya di PLBS. Nah, terus lalu ada di MLM itu ada yang namanya itu to point. Tapi di PLBS tidak ada tutup poin. Ya. Nah, inilah yang dinamakan setan MLM kalau saya bilang. Kenapa banyak orang trauma menjalankan bisnis MLM? Karena apa? Karena ada tutup poin. Ya. Sehingga kalau tidak tertutup, mitranya sendiri yang harus menutupnya. Artinya harus modalnya berkali-kali, modal lagi karena harus menutup poin. Ya. Lalu di MLM itu ada yang namanya peringkat. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7, pokoknya ada peringkat ya. Tapi kalau di PLBS itu tidak ada peringkat. Artinya semuanya sama-sama mitra ya. Cuman yang membedakan gabung duluan dan gabung belakangan. Nah, di MLM ada yang namanya koin hangus. Nah, di PLBS poinnya tidak hangus. Tidak ada poin hangus ya. Tidak hangus. Lalu di MLM ada yang namanya poin reset atau reset poin. Jadi untuk mencapai contoh di perusahaan di MLM itu dari tangga pertama ke tangga kedua itu, untuk mencapai ke tangga kedua, contoh ke mobil, dari motor ke mobil itu reset lagi ya, dari nol lagi. Nah, tapi di PLBS tidak reset, artinya diakumulasi. Jadi poinnya tetap diakumulasi. Untuk mencapai dari motor ke mobil itu tinggal menambahkan aja poinnya gitu. Tidak reset lagi, tidak dari nol lagi. Jadi kita nggak capek kerjanya. Nah, lalu di MLM itu sistemnya matahari. Mencari orang sebanyak-banyaknya untuk menguntungkan orang yang di atas gitu, yang paling duluan. Tapi di PLBS itu cukup bangun 2 grup. Kalau bahasa kerennya itu binari, bina kanan, bina kiri, lalu menari-nari. Ini pilar yang ketiga tentang marketing plan-nya ya, tentang sistem bagi hasilnya. Bapak Ibu tentu bisa membedakan antara multi level marketing, sistem multi level marketing, dan sistem dari PT BES itu PLBS, penjualan langsung
berjenjang syariah. Tadi udah saya jelasin pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, lalu ada pilar keempat. Pilar keempat yaitu support system. Support system atau penunjang untuk kita sukses di PTBes ya. Support sistemnya ada yang pertama ada SLC. SLC itu Spiritual Leadership Camp. Spiritual Leadership Camp. Spiritual Leadership Camp atau 72 jam meminta pertolongan dari Allah, itu adanya di daerah Bandung Barat, di Cipatat, Bandung Barat ya. Lalu ada apa lagi support sistemnya? Ada seminar. Ada seminar. Seminar banyak di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar banyak sekali mengadakan seminar-seminar. Jadi mitra yang sudah bergabung tinggal mengajak ke seminar, banyak diadakan di berbagai kota-kota besar. Lalu ada apa lagi? Ada home sharing. Ada home sharing, ada juga home prospect. Nah, home sharing, home prospect ini ada dua ya. Ada dua itu, ada online dan ada offline. Nah, jadi setiap minggunya itu kadang dari perusahaan ada setiap minggu ada home sharing online ya. Kalau mau offline berarti kita tinggal bergabung sama leader-leader yang mengajak kita atau sponsor yang mengajak kita ya. Lalu ada lagi tim leader. Tim leader. Nah, inilah support system yang paling kuat kalau menurut saya. Kenapa? Karena untuk kita sukses itu ada tim leader yang membantu kita. Nah, contoh Bapak Ibu kalau di luaran sana untuk memotivasi kita atau mentor kita itu mahal, sangat mahal sekali biayanya. Tapi tim leader ini dengan sukarela membantu kita untuk sukses sama-sama di PTBes ya. Kalau menurut saya. Nah, lalu ada juga support system di PTBes itu ada yang namanya website. Website yaitu www.bestboard.id. Nah, website ini gunanya apa? Website ini gunanya untuk setelah menjadi mitra, kita tahu kapan kita bergabung, siapa yang mengajak kita, bonus-bonus yang kita dapatkan harian, mingguan, bulanan, semuanya ada di website. Jadi semuanya itu yang kita lakukan ya, semuanya bisa ada di website. Perusahaan dan mitranya itu saling terbuka, jadi tidak ada tutup-tutupan. Di website ini, itu sekretaris pribadinya. Contoh kalau kita punya perusahaan, kita perlu yang namanya sekretaris, kita perlu namanya manajer, kita perlu namanya anak buah tuh ya. Nah, ini di sini semuanya telah disediakan oleh PTBes. Jadi intinya perusahaan ini milik kita sendiri gitu ya. Karena ada yang website ini milik pribadi ya, sekretaris pribadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kenapa PTBes ini amat sangat layak untuk kita perjuangkan, karena ditopang yang tadi namanya 4 pilar. Ada dari segi profil perusahaan, dari segi produknya, dari segi marketing plan-nya, dan support system untuk menunjang kita sukses semua di PTBes ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.